Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semuanya. Pledoi nota pembelaan kasus Tom Lembong yang kami kasih judul Robohnya Hukum Kita. Kasus Tom Lembong, sebuah genosida atas kejujuran. Yang terhormat Majelis Hakim, rekan jaksa penuntut umum, dan pengunjung sidang yang kami banggakan. Terima kasih sudah selalu memberikan supportnya terhadap persidangan ini. Dengan penuh rasa hormat, di hadapan persidangan terbuka untuk umum yang disaksikan jutaan rakyat Indonesia dan masyarakat internasional, kami berdiri bukan semata-mata untuk membela terdakwa yang saat ini dituduh melakukan tindak pidana korupsi terkait importasi gula tanpa bukti, melainkan untuk membela nurani keadilan yang diberangus oleh aparatnya sendiri di gedung yang semestinya menjadi rumah bagi keadilan, tetapi kini berpotensi menjadi rumah penjagalan hukum. Inilah ironi yang menyayat nurani. Ketika keadilan diberangus atas nama hukum, maka hukum kehilangan fitrahnya sebagai penjaga moralitas dan berubah menjadi mesin kekuasaan yang menghancurkan. Dalam situasi seperti ini, hukum tak ubahnya monster yang menakutkan bagi siapapun yang berbeda haluan dengan kekuasaan. Ia menghukum bukan karena salah, melainkan karena berbeda. Maka yang lahir bukan keadilan, melainkan tirani yang secara formal namun cacat secara moral. Seandainya para founding father, pendiri republik ini masih hidup, mereka pasti akan miris menyaksikan peristiwa ini. Mereka tidak akan pernah membayangkan bangsa yang besar ini berdiri di atas ketakutan rakyatnya sendiri terhadap hukum yang seharusnya sebagai pelindung. Padahal para founding fathers kita telah menanamkan cita-cita tentang keadilan sosial, kesetaraan di hadapan hukum, dan negara yang berpihak pada kebenaran, bukan kekuasaan. Apapun agamanya, apapun haluan politiknya, dan apapun kelas sosialnya, semua manusia diperlakukan setara. Karena itulah hakikat hukum dalam republik yang merdeka, yaitu membebaskan, bukan menaklukkan. Nah, yang terjadi hari ini justru sebaliknya. Karena itu, jika kita diam, ketika hukum dibajak, maka besok tidak ada lagi ruang aman bagi siapapun. Ketika satu orang dihancurkan dengan hukum yang diselewengkan, maka setiap orang pada akhirnya akan menunggu gilirannya untuk menjadi tersangka tentunya. Inilah bahaya yang tak kasat mata, namun amat nyata, pembusukan sistemik terhadap keadilan, yang pelan-pelan tapi pasti menggerogoti sendi moral bangsa. Dan saat keadilan mati secara sunyi di ruang-ruang pengadilan, maka sebenarnya yang terkubur bukan hanya seorang manusia, tetapi martabat dan peradaban sebuah bangsa yang selama ini telah diperjuangkan dengan darah dan air mata para pendiri negeri ini. Ini yang seharusnya terus kita jaga sebagai warisan luhur untuk generasi mendatang. Berangkat dari kesadaran tersebut, selaku penasihat hukum terdakwa Thomas Trikasih Lembong, kami bukan sekedar menjalankan tugas profesi di hadapan hukum, tapi sekaligus sebagai bentuk perlawanan moral, agar hukum tidak kehilangan jiwanya, sebab diamnya kita akan menjelma menjadi penyesalan kolektif di masa depan. Karena sejatinya yang duduk di kursi pesakitan ini bukan hanya terdakwa Thomas Trikasih Lembong, tetapi juga kebenaran dan keadilan yang selama ini kita perjuangkan. Kita semua melihat sedari awal, perkara ini mulai dari penyidikan dan digelarnya persidangan
senantiasa dalam irama yang sumbang dan syarat rekayasa. Ada kesan yang sangat kuat bahwa persidangan terhadap perkara ini sejak awal telah didesain bukan untuk mencari kebenaran, tapi sekedar melegitimasi dakwaan jaksa demi satu tujuan yang telah ditentukan, yaitu menghukum terdakwa. Keyakinan kami betapa persidangan terhadap perkara ini penuh rekayasa terbukti dari banyaknya kejanggalan selama persidangan. Mohon maaf, mulai dari sikap majelis hakim mengabulkan permintaan jaksa untuk memberikan salinan audit BPKP hanya berselang 7 hari sebelum ahli BPKP diperiksa. Padahal seharusnya audit ini diserahkan sebelum pemeriksaan saksi fakta dilakukan. Karena isi audit ini tersebut sebagian besar bersumber dari keterangan saksi di tahap penyidikan. Inilah bentuk pengaburan kebenaran secara sistematis. Selanjutnya, ahli dari BPKP yang dihadirkan ke persidangan bukanlah orang yang di BAP. Ketika penyidikan, akibatnya ahli tersebut banyak tidak mampu menjawab hasil audit yang dibuat tersebut. Lebih aneh lagi, ketika kami meminta dilakukan konfrontir antara ahli BPKP dengan ahli yang kami hadirkan, ditolak oleh majelis hakim. Padahal ini sangat penting untuk membuktikan bahwa semua keterangan dari ahli BPKP tersebut tidak benar dan mengada-ada, semata-mata hanya untuk memenuhi permintaan dari pihak kejaksaan agar sesuai dengan targetnya. Oleh karena itu, selaku penasihat hukum, kami ingin menyampaikan, jangan biarkan rasa takut merampas keberanian moral majelis hakim. Jangan biarkan tekanan hari ini menghapus nama baik Anda di masa depan. Karena keadilan yang tegakkan dengan gentar hanya akan meninggalkan jejak yang getir dan runtuhnya marwah serta kehormatan. Meski demikian, kami masih memelihara secercah harapan bahwa hakim dalam perkara ini bisa keluar kanan dan berdiri tegak di atas nurani dan sumpah jabatan. Bahwa di tengah gelapnya tekanan masih ada cahaya keberanian untuk memihak pada kebenaran. Karena di ujung sidang ini bukan hanya nasib terdakwa yang dipertaruhkan, tapi juga harga diri lembaga peradilan ini.